melangkah berikut di acara selanjutnya, yaitu penyampaian dari tuan rumah atau kata sambutan daripada tuan rumah kepada Ustadz Ali Al-Jubair. Tafadhol, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurratu ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram wal Mukhtaram, Al-Habibana yang sudah berhadir dalam majelis yang mulia ini. Kami penyambung lidah daripada sahibul bait mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan bikudubikum. Mudah-mudahan berkat kedatangan sampian di kampung kami menambah berkah. Mudah-mudahan berkah datangnya, kumpulnya juriat-juriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kami selaku pecinta-pecinta ahlul bait, mudah-mudahan dikumpulkan bersama antum-antum sekalian, bersama datuk sampian di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Kami penyambung lidah daripada sahibul bait mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Habibana yang sudah mengabulkan hajat kami, dan kami mohon jikalau dalam sambutan kami ada salah dan hilaf, mohon Habibana untuk meridai kami semua, dan mudah-mudahan apa yang kami laksanakan pada hari ini mendapat ridha dan maghfirah dari Allah, dan mudah-mudahan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kami semua dan sampian yang membawa kami menuju datuk sampian berkumpul di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itulah sepatah kata sambutan daripada penyambung lidah sahibul bait. Salah dan hilaf akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir kami ucapkan. Kalau tulisannya di sini Ustaz Ali, tapi sudah diwakilkan kepada yang mulia Kakak Haji Rudi. Ulun minta maaf kalau salah sambat. Berikutnya acara yang kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti, penyampaian serta uraian cerita kelahiran junjungan kita, panutan kita, kuduah kita, serta diselingi dengan nasihat-nasihat agama, pemberitahuan kepada kita semua, kepada Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Ba'bud dari Kediri, Jawa Timur, dan para habaib lainnya, khususnya kepada beliau. Waktu dan tempat kami sediakan. Tafadhol Al-Habib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Habib Idrus Bahasim, Habib Abdullah As-Sakaf, Habib Ali Banahsan, Ustadz Rudiansah, dan Sahibul Hajah, Sahibul Bait Ustadz Ali sekeluarga, dan seluruh para tokoh, para alim, para kiai, para ibu nyai, yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa kami sebut satu persatu nama beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan yang sempurna, diberikan umur yang panjang, diberikan kemudahan dalam segala urusan, istiqamah dalam kebaikan, bisa terus membimbing kita di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bisa hadir di tempat ini, di majelis yang mulia ini, dalam rangka Maulid Nabi. Dan ada hajat lain, Ustaz? Akikah putra pertama. Akikah putra atau putri? Putra yang pertama dari beliau. Nah, kita doakan mudah-mudahan putra yang diakikahi mudah-mudahan menjadi putra yang soleh, yang manfaah, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, dan umur panjang, dijadikan hamba-hamba yang soleh, yang bermanfaat, dijauhkan dari segala keburukan zaman, keburukan penghuni zaman, diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala, berikan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin. Amin Allahumma amin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menjalankan salah satu dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang melahirkan anak atau seseorang dikaruniai anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka setidaknya ada perintah dari Nabi Muhammad SAW kepada orang tua berkenaan dengan lahirnya atau anugerah putra atau putri itu, setidaknya ada 7 perkara. Yang pertama, begitu anak lahir, anak laki-laki maupun perempuan, maka disunnahkan untuk adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Jadi begitu anak lahir, ya, kalau bisa belum dimandikan, ya, masih baru lahir, adzani di telinga kanan, diiqamai di telinga kiri. Tujuannya apa? Tujuannya selain sabda Nabi Muhammad SAW, yang pertama beliau bersabda, man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fil yusra lam yadurruhu ummus sibyan. Siapa yang diberi anugerah anak bayi, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian dia adzani di telinga kanannya, dia iqamai di telinga kirinya, maka lam yadurruhu ummus sibyan. Anak tersebut tidak akan diganggu oleh ummus sibyan. Apa ummus sibyan itu? Ummus sibyan itu adalah jin qarin. Jin qarin.
Kalau tidak diadzani, tidak diiqomai, maka jin tersebut akan mengganggu anak tersebut. Tapi kalau diadzan, diiqomai, maka anak tersebut selamat. Jin korin tidak punya kuasa untuk mengganggu bayi tersebut. Di antara manfaatnya lagi adalah supaya kalimat yang masuk, suara yang pertama kali masuk, begitu anaknya masuk ke dunia, ya, lahir itu kan berarti masuk ke dunia. Suara pertama kali yang terdengar dan masuk dalam hatinya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harapannya itulah kalimat yang pertama dia masuk, nanti kalimat itu akan dibawa menjadi kalimat terakhir ketika dia meninggalkan dunia, husnal khotimah. Kenapa? Karena ketika bayi, ya, bahkan masih dalam perut, panca indera yang paling peka yang Allah sudah sempurnakan itu adalah telinga. Mata anak baru lahir belum sempurna. Kalau ada bayi, ya, Anda takut-takuti mau mau dicolok matanya, dia tetap aja melek, ya. Kalau melek tetap melek aja, tidak takut. Bukan tidak takut itu, karena matanya belum sempurna. Kalau pendengaran Allah sudah jadikan sempurna, bahkan masih dalam perut. Setelah Allah tiupkan ruh, ya, 4 bulan itu sudah bisa mendengar. Makanya di penelitian barat sana, kalau pengen anaknya cerdas katanya, perdengarkan musik klasik. Kenapa? Karena mereka tidak tahu Al-Quran. Kalau umat Islam, jangan musik, perdengarkanlah Al-Quran. Maka kalau pengen anaknya cerdas, waktu masih di perut itu sering, apakah ayahnya atau ibunya sering bacakan Al-Quran, anaknya bisa dengar, ya. Walaupun dalam perut bisa dengar, karena Allah sudah sempurnakan pendengarannya. Bahkan itu menjadi sebab, menurut penelitian mereka, itu adalah sebab nanti otaknya bisa cerdas. Jadi itu tujuannya, supaya ketika dia baru masuk dunia, belum mendengar ini dan itu, belum mendengar masalah ini dan itu, yang didengar pertama dan masuk dalam hatinya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ada dalam azan dan iqomah. Makanya kalau ketika dikubur, ya kan, itu kan ada azan iqomah kan, nah, disamakan, dikiaskan, mengkiaskan, menyamakan dengan ketika lahir. Jadi masuk dunia dibuka dengan kalimat tauhid, pulang, ya, keluar dari dunia ditutup dengan kalimat tauhid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tahnik. Apa tahnik itu? Tahnik itu adalah menggosokkan sesuatu yang manis. Apakah itu kurma atau madu atau yang semacamnya, ya, digosokkan ke langit-langit mulut si bayi. Yang sebelumnya sesuatu tersebut telah dikunyah oleh orang soleh, oleh orang alim, oleh orang yang khair, orang yang baik, ya. Tujuannya apa? Supaya sesuatu tadi, ataukah itu kurma yang sudah bercampur dengan ludahnya orang soleh, orang alim, orang ahli khair, dimasukkan ke mulutnya si bayi, bercampur dengan ludahnya bayi, lalu masuk ke perutnya, supaya bayi tersebut ketularan. Bahasa di sini ketularan juga, ya, supaya ketularan solehnya, ketularan alimnya, dapat berkah dari orang alimnya. Ini namanya tafaulan.
dan Nabi Muhammad SAW senang dengan tafaul. Jadi itu namanya tahnik. Kurma ya dikunyah oleh orang soleh, lalu dimasukkan ke mulut si bayi, digosokkan di langit-langit mulutnya, bercampur dengan ludah orang soleh, bercampur dengan ludah si bayi, kemudian masuk ke perutnya. Mudah-mudahan harapannya si anak tersebut ketularan soleh, ketularan baiknya, dapat berkahnya orang alim. Itu namanya tahnik. Yang ketiga adalah pemberian nama. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi yudbahu anhu yawma sabihi wa yusamma. Seorang anak itu baik laki-laki maupun perempuan tergadai dengan akikohnya. Apa maknanya tergadai? Imam Ahmad bin Hanbal beliau mentafsiri maksud ini, kata beliau artinya tergadai anak tersebut tidak akan bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya nanti di hari kiamat. Pertanyaannya, siapa anak yang bisa memberi syafaat? Ya, tidak semua anak bisa memberi syafaat ya. Kadang-kadang malah anak itu kadang-kadang ada yang memberatkan orang tua. Kadang-kadang ada anak yang sudah orang tua tinggal selangkah masuk surga, ternyata ditarik oleh anaknya atau istrinya ikut masuk neraka. Yaitu orang tua yang tidak mengajarkan kepada anaknya urusan agama, sholatnya, wudhunya, baca Quran tidak diajarkan. Akhirnya nanti dituntut di hari kiamat, walaupun orang tuanya soleh, ahli masjid, ahli majlis, tapi anaknya dibiarkan terlantar, tidak tahu sholat, tidak tahu wudhu, tidak tahu toharoh, tidak tahu baca Quran. Akhirnya nanti anaknya nuntut di hari kiamat, ditarik itu orang tuanya, akhirnya masuk semuanya ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa anak yang bisa memberi syafaat? Ada dua. Yang pertama, anak yang meninggal kecil sebelum balik. Kalau ada seorang punya anak kemudian belum balik, meninggal, ya anak ini nanti akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Yang kedua, anaknya umur panjang sampai balik tapi jadi anak soleh atau jadi anak solehah, maka nanti dari kiamat bisa mensyafaati, bisa menolong kedua orang tuanya. Selain dua macam anak ini tidak bisa menolong orang tuanya, bahkan kadang-kadang bisa memberatkan orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi anak yang tidak diakikoi padahal orang tuanya mampu, maka tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Yudbahu anhu yauma sabihi. Sunnahnya akikah itu disembelih di hari ke-7 dari kelahiran anak. Kalau tidak bisa hari ke-14, tidak bisa hari ke-21, tidak bisa hari ke-40, tidak bisa sampai sebelum balik. Kalau sudah balik, pindah kepada orang tua, pindah kepada orang itu sendiri. Jadi sudah orang tua sudah tidak bisa mengakikoi anak itu. Dengan catatan orang tua mampu mengakikoi anak tersebut dalam kurun waktu aktsarun nifas, maksimal nifas, yaitu 60 hari. Artinya dari mulai bayi itu lahir sampai 60 hari ke depan, kira-kira orang tuanya punya kelebihan harta atau tidak? Kelebihan harta untuk makan, tidak punya hutang, tidak punya tanggungan sewa rumah, masih ada uang lebih 1,5 juta umpamanya, cukup buat beli kambing kan? Berapa harga kambing? 2 juta, 3 juta, mahal mana sini? Ya, tidak harus besar, yang penting sudah sesuai
kambing akikoh itu adalah sama kriterianya, syaratnya dengan kambing kurban, sama. Ya katanya 3 juta. Kalau di Jawa insya Allah 1,5 juta dapat, tapi kecil. Kalau punya uang cukup untuk membeli kambing, maka berarti orang tua dapat perintah dari Rasul, ya, perintah sunnah muakkadah untuk berakikoh. Kalau sudah dapat perintah kemudian tidak akikoh, lah itulah nanti yang anaknya tidak bisa memberi syafaat. Beda kalau orang tua nggak mampu, ya, nggak mampu, dia nggak punya dia, bahkan masih punya hutang. Walaupun setelah 60 hari, momennya setelah 3 bulan lahir, setelah 3 bulan dapat uang 1 miliar, tetap tidak wajib tidak sunnah akikoh. Jadi orang tua tersebut sunnah mengakikoi anaknya atau tidak dinilai 60 hari pertama. Dia mampu atau tidak. Kalau mampu, punya kelebihan harta, bisa beli kambing, berarti dia sunnah akikoh. Kalau dia sunnah akikoh kemudian tidak diakikoi, anak tersebut nanti dari kiamat tidak bisa mensyafaati kedua orang tuanya. Wa yusamma, dan diberi nama. Nah, tadi yang pertama mengadani, mengikomai, yang kedua tahnik, yang ketiga akikoh. Akikoh bisa kambing, bisa sapi, bisa onta, bisa hadangan, ya, ini boleh. Sama seperti kurban, ya. Kalau mau pakai hadangan sepertujuhnya berarti, ya. Jadi minimal 1, minimal kesempurnaan untuk laki-laki 2, minimal kesempurnaan untuk perempuan 1. Kalau maksimalnya tidak ada batasnya. Pian mau akikoh anaknya 100 kambing boleh, mau 100 hadangan boleh. Kalau mau minimal, oh saya yang minimal saja, berarti kalau hadangan sepertujuhnya. Nah, bisa kita minta sepertujuhnya, tapi harus diniatkan ketika menyembelih. Ketika menyembelih diniatkan bahwa sepertujuhnya adalah untuk akikoh fulan bin fulan. Itu akikoh. Kemudian wa yusamma, dan diberi nama. Jadi sebelum diakikoi diberi nama. Pemberian nama sunnahnya hari pertama kalau memang dia tidak ingin menamakan pada hari ke-7. Kalau dia pengen akikoh di hari ke-7, maka pada hari ke-7 itu juga pemberian nama sunnahnya. Dan hak pemberian nama itu ada pada ayah. Ibu boleh usul, ayah apa? Nah, kakek nenek boleh usul, saudara boleh usul. Ya, kadang-kadang yang usul banyak, akhirnya disambung semuanya sampai ada 5 nama diborong semua. Siapa yang menentukan? Yang menentukan ayah. Walaupun semuanya usul begini-begini, kalau ayah menentukan ini, maka yang jadi itu. Karena hak memberi nama adalah hak ayah. Dan disunahkan memberi nama dengan nama yang bagus. Karena nama yang bagus itu, nama itu juga doa. Nama itu juga doa. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada satu orang masuk Islam. Ditanya oleh Nabi, siapa namanya? Hazan. Apa hazan itu? Sedih. Kata Nabi, saya ganti ya. Kata orang tersebut, tidak ya Rasulullah, ini pemberian orang tua. Rasulullah nggak maksa ya. Nabi kalau ada nama kurang bagus atau tidak bagus, beliau ganti.
kebiasaan Rasulullah SAW. Tapi kalau orang nggak mau, beliau nggak maksa. Hazan punya anak namanya Musayyib. Musayyib punya anak namanya Sa'id. Sa'id ini adalah Sayyidut Tabi'in, tokoh tabi'in, orang alim besar di Madinah. Tokoh ulama besar tabi'in adalah beliau, Syekh Sa'id bin Musayyib bin Hazan, cucunya sahabat Hazan. Apa kata Syekh Sa'id itu? Mazalatil huzunatu fina, kesedihan terus merundung keluarga besar kami sejak kakek kami diganti namanya oleh Nabi tidak mau. Jadi anaknya, cucunya, sampai cucunya beliau, padahal beliau Syekh Sa'id ini apa? Orang alim, orang soleh, ahli ibadah, ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Tapi beliau merasakan kesedihan. Ada bekas-bekas kesedihan yang nggak bisa hilang. Kata beliau, ini gara-gara kakek dulu diganti namanya tidak mau. Berarti nama itu juga pengaruh. Kadang-kadang orang mengatakan, apalah artinya sebuah nama. Bukan, nama itu sangat berarti sekali ya. Sangat berarti sekali. Bukan apalah arti sebuah nama. Ini contohnya adalah Syekh Sa'id bin Musayyib bin Hazan tadi. Padahal beliau adalah seorang ulama besar, alim, ahli ibadah, masih beliau merasakan kesedihan-kesedihan gara-gara kakeknya yang tidak mau diganti namanya. Dan nama yang bagus itu juga diperintahkan Nabi, karena nanti hari-hari kiamat, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Kelak Anda di hari kiamat akan dipanggil nama Anda dan nama ayah Anda, maka pilihlah nama yang bagus. Kenapa? Kalau nggak bagus nanti malu. Ya, kadang-kadang di sekolah saja ya, ada anak kecil sekolah, kebetulan namanya kurang bagus. Setiap upacara dipanggil, ditertawakan oleh teman-temannya. Dia pulang ke rumah, Pak, ganti nama saya, Pak. Setiap hari Senin upacara saya ditertawakan oleh temannya. Padahal temannya paling cuma 100, 200, 300 ya. Ratusan. Nanti di hari kiamat itu bukan ratusan, bukan jutaan, miliaran. Sekarang saja penduduk dunia ini sudah berapa? 2-3 miliar. Ini mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berapa miliar? Di hadapan manusia sebanyak itu, nah, kalau sampai ditertawakan kan ini sudah hukuman yang berat ya. Sebelum dihukum sudah hukuman yang berat ini. Maka kata Nabi, pilihlah nama yang bagus. Kalau terlanjur kurang bagus, sunnah Nabi nama itu diubah. Yang kelima adalah pemberian nama tadi. Kemudian yang kelima adalah mencukur, gundul ya, gundul ya. Jadi sunnah gundul, bayi sunnah gundul. Jadi gundul itu mubah. Mencukur habis kepala itu mubah, boleh. Mau gundul silakan, tidak gundul gak apa-apa. Tapi ada gundul yang sunnah. Kapan itu? Satu, bayi lahir, baik laki-laki maupun perempuan, sunnah gundul. Dan menggundulnya sesuai jatuhnya arah rambut. Dan itu pasti ada rahasia ya. Setiap sunnah pasti ada hikmah di dalamnya yang kita belum bisa menggalinya. Kadang-kadang orang tua ya, ini rambutnya bagus, ini nanti kalau digundul nanti tumbuhnya tidak bagus. Nah, kalau kita meyakini pada Rasulullah ya, pasti dalam setiap sunnah, di balik sunnah pasti ada hikmah. Gundul pasti ada manfaatnya. Yang kedua adalah orang baru masuk Islam, sunnah gundul juga.
baik laki-laki maupun perempuan. Tujuannya supaya rambut yang baru tumbuh ini tumbuh dalam Islam. Yang ketiga, ketika haji atau umroh, selesai haji atau umroh, khusus laki-laki sunnah gundul. Itu gundul yang sunnah, lainnya gundul itu mubah. Setelah digundul, yang kelima, yang keenam ditimbang. Rambut bayi tadi ditimbang berapa? 1 gram umpamanya. Dinilai emas berapa 1 gramnya emas? 800.000, 900.000. Sedekahkan uangnya kepada fakir miskin. Tujuannya supaya anaknya ini selamat. Anaknya selamat. Berkah sedekah, anaknya menjadi anak yang selamat. Wah, saya tidak punya uang 800, 900. Ya sudah, dinilai dengan perak. Perak 1 gram cuma 20.000. Sedekah 20.000 kepada fakir miskin. Itu yang keenam. Yang terakhir adalah khitan, sunat ya. Sunat ya. Ya, itu juga bagi laki-laki dan bagi perempuan. Ini adalah 7 sunnah Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kelahiran bayi. Dan salah satunya tadi beliau sudah kerjakan adalah akikoh. Ini orang tua menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Harapannya orang tua sejak dini telah menerapkan sunnah kepada anak tersebut. Harapannya nanti anak itu akan besar, dia ada hubungan dengan Rasulullah SAW, ada cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah anak ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW, pastikan anak itu adalah menjadi anak yang sukses. Amin Allahumma amin. Pasti jadi anak yang manfaat. Amin Allahumma amin. Pasti jadi anak soleh atau solehah kalau cinta kepada Rasulullah. Jadi sejak dini orang tua sudah mengajarkan, bahkan menerapkan sunnah Nabi kepada anak tersebut. Nanti harapannya di anak itu akan tumbuh terus terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, kenapa kok cinta Nabi menjadi kunci sukses? Kalau anak tersebut cinta Rasulullah, otomatis dia akan menjadikan Nabi sebagai idola. Nabi menjadi panutannya. Kalau sudah Rasulullah panutannya, pasti dia akan bakti kepada orang tua. Karena Rasulullah memerintahkan bakti kepada orang tua. Dia akan baik kepada saudaranya, baik kepada tetangganya, baik kepada masyarakatnya. Kenapa? Perintah Nabi berbuat baik kepada mereka. Jadi kalau sudah panutannya Nabi, idolanya Nabi, pasti jadi orang sukses, manfaat, bahagia dunia akhirat. Makanya kenalkan anak-anak kita sejak dini. Bahkan itu kewajiban yang pertama dan utama sebelum sholat. Kita wajib mengenalkan anak kepada Allah, tauhid, dan mengenalkan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Tujuannya supaya kenal Nabi. Kalau kenal nanti cinta. Kalau cinta dia akan mengikuti Rasulullah SAW. Jangan sampai anak kita salah kenal. Kalau sampai salah kenal, nanti salah cinta. Kalau salah cinta, salah mengidolakan. Kalau kita tidak kenalkan dengan Rasulullah, kemudian yang dikenal adalah pemain bola, yang dikenal adalah aktor, ya. Aktor mana nih sekarang yang lagi ngetren? Yang dikenal adalah artis. Akhirnya karena kenal ya, jadi cinta. Sudah jadi tabiat manusia mencintai sesuatu yang indah, sesuatu yang dia anggap punya kelebihan. Dia cintai umpamanya pemain bola. Jelas pemain bola yang sering menggolkan, ya. Tidak mungkin dia cinta pemain bola yang sering dapat kartu merah.
Ada nggak yang mengidolakan? Tidak ada. Atau pemain bola yang sering duduk di kursi cadangan, tidak mungkin ada yang mengidolakan. Pasti yang diidolakan adalah pemain bola yang mainnya bagus, mainnya cantik. Kenapa? Itu tadi, dia kenal, kemudian ada rasa kagum, wah ini punya kelebihan, timbullah rasa cinta. Aktor, dia cinta pada aktor, pada artis, pasti artis yang ngetop, aktor yang ngetop. Nah, kalau sudah cinta, bahaya ini. Kalau sudah cinta pasti mengikuti. Sebagai bukti cinta itu mengikuti. Nah, kalau yang diikuti adalah mereka orang-orang yang fasik, bahkan orang kafir, bagaimana? Rambutnya warna-warni, ya, kayak pelangi. Bahkan ada ya jalur irigasi. Ya. Nah, kadang-kadang pakai pakai apa? Anting, nah, pakai tato. Ya. Akhirnya apa? Kalau sudah cinta dia akan ikuti. Dan kalau sudah mengikuti, walaupun orang tua marah, walaupun tetangga marah, walaupun orang-orang nggak suka, dia tidak peduli. Kenapa? Terlanjur cinta. Dari mana cinta ini? Kenal. Makanya jangan sampai anak kita salah kenal. Kalau salah kenal akhirnya salah cinta. Kalau salah cinta akhirnya salah mengidolakan. Kalau sudah salah mengidolakan repot, ya. Sudah repot ini. Padahal yang diidolakan tidak memberi manfaat, tidak di dunia, tidak di akhirat. Ya, Anda fans berat aktor, sudah penampilannya kayak aktor itu, ya, kayak aktor Korea, padahal orang negara, sudah persis semuanya. Kira-kira aktor Korea itu memberi manfaat kepada orang tersebut atau tidak? Tidak. Bahkan walaupun ketemu, seandainya bisa ketemu, tidak kenal. Loh, saya fan berat Anda loh. Saya berpenampilan seperti ini karena ngefan berat Anda. Saya dicaci maki orang sekitar, orang tua saya tidak pedulikan karena cinta sama Anda. Tetap orangnya saya tidak kenal. Tetap Anda masuk suruh bayar, tidak kenal. Di dunia saja tidak memberi manfaat, apalagi di akhirat. Makanya jangan mengidolakan kecuali yang akan memberi manfaat kepada kita di dunia dan akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita kenal Nabi, pasti yakin kita akan cinta Nabi. Kenapa? Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih sempurna daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kenal dengan Nabi, yakin, kalau memang hati kita hati yang terbuka, yakin akan cinta pada Nabi. Kecuali hati-hati yang tertutup, ya seperti Abu Jahal dan CS-CS-nya, itu sudah hati yang tertutup, tidak mungkin cinta. Tapi hati yang terbuka, kalau kenal Nabi pasti akan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kembali kita doakan, mudah-mudahan anak yang diakikoi jadi anak yang soleh, anak yang manfaat, anak yang membanggakan pada orang tua, yang membanggakan kepada masyarakatnya, khususnya membanggakan pada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan semua dosa kita. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah kabulkan semua hajat kita. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya problem mudah-mudahan cepat diselesaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, putra putri kita, keturunan kita menjadikan anak-anak yang solihin solehah, dijauhkan dari pengaruh-pengaruh yang negatif, dari narkoba, pergaulan bebas. Dan mudah-mudahan kita semuanya beri umur panjang, sehat afiat, dan nanti di akhir umur dengan setelah umur panjang ditutup dengan amal yang terbaik, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin ya hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.